Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Nah, Sobat Healthies, kali ini kita sudah kehadiran narasumber yaitu Dr. Asri Ratna Mukti SPPD dari RSUD ASA Kota Depok. Assalamualaikum Dr. Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di Info Podcast. Terima kasih banyak ya Dok. Dengan Apa senang kabarnya hati. nih Dok? Alhamdulillah baik, selalu semangat. Selalu semangat, luar biasa. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas tentang hipertensi nih Dok. Nah, penyakit hipertensi itu disebabkan oleh apa sih Dok? Oke. Sebelum kita tahu penyebabnya apa, kita harus kenal dulu. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak bisa mengetahui lebih jelas kenapa sih kita perlu kenalan dengan penyakit ini ya. Hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang melebihi kadar tekanan darah atasnya, atau kita kenal dengan istilah kedokteran tekanan darah sistolik, lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, disertai atau tanpa atau hanya saja dengan tekanan darah yang bawahnya, kita kenal tekanan darah diastolik, lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Nah, itu harus diperiksakan oleh tenaga kesehatan. Betul. Supaya akurat pemeriksaannya. Baik. Kalau kita sudah tahu apakah individu tersebut sudah masuk dalam kategori hipertensi berdasarkan kriteria yang saya sebutkan sebelumnya, maka kita perlu mengenal ada 2 faktor utama penyebab dari hipertensi tersebut. Ya, jadi faktor yang pertama adalah yang tidak dapat dirubah. Contohnya adalah usia, jenis kelamin, dan juga faktor keturunan atau genetik. Sedangkan yang kedua adalah faktor yang dapat dirubah, yaitu kebiasaan hidup seperti aktivitas kita yang kurang, kemudian kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanan tinggi garam, konsumsi makanan rendah serat, atau tingkat stres yang berlebihan. Oke, jadi itu tadi definisi penyakit hipertensi dan juga faktor-faktor risiko penyebabnya begitu ya Dok ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau kita sudah tahu nih tentang penyakit hipertensi, nah bagaimana tanda-tanda atau gejala-gejala apa yang timbul oleh seseorang yang terkena hipertensi itu Dok? Baik, untuk awalnya ada kondisi yang dinamakan dengan prehipertensi. Seringkali tidak ada gejala yang dimunculkan oleh individu tersebut kecuali dia menjalani pemeriksaan medical check up secara general dan ketahuan dari pemeriksaan tersebut baru ditelusuri apakah ada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh individu tersebut. Contohnya adalah beberapa organ yang terkena dari efek tekanan darah yang tinggi. Contohnya ke otak bisa terjadi ada sumbatan atau pecah pembuluh darah mulai dari sisi hanya sebelah saja atau bisa di kedua sisi yang kita namakan stroke. Oh, betul. Kemudian organ vital berikutnya bisa terkena kepada jantung. Nah, untuk organ jantung ini sayangnya seringkali kondisinya langsung fatal. Biasanya sudah sampai ke kondisi serangan jantung atau sudah mengalami gagal jantung. Dimana kalau gagal jantung itu orangnya mudah sesak, tidurnya itu membutuhkan bantal yang tinggi, atau berjalan tidak kuat lebih dari sekian meter, dan organ-organ lainnya. Baik. Berarti itu tadi komplikasi penyakit yang disebabkan oleh hipertensi begitu ya Dok ya. Nah, kalau kita sudah ada gejala hipertensi itu kan harus diperiksa ya Dok ya. Betul. Diperiksa dengan pengukuran begitu ya, dengan pengukuran tensi darah gitu ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan sama Dokter Asri, normalnya berapa Dok? 100 di bawah 130. 30. Oke, berarti di bawah 85. Berarti normalnya seseorang itu dikatakan tensi darahnya normal itu di bawah 130 per di bawah 80, di bawah 80. Oke. Nah, kalau kita sudah punya gejala prahipertensi tadi disebutkan Dokter Asri,
kalau tensi darah kita sudah pra gitu ya, pra hipertensi, itu apa sih yang harus kita lakukan, Dok? Gitu. Oke, kita mulai dengan flashback ke belakang. Apa faktor risiko yang kita miliki? Kita punya faktor risiko itu ada 2 tadi yang saya sebutkan. Jika ada faktor risiko yang tidak dapat dirubah seperti faktor keturunan, maka kita perlu memperkuat agar faktor risiko yang dapat diubah ini tidak muncul. Contohnya kita menghindari konsumsi makanan tinggi garam, makanan beralkohol atau minuman beralkohol, kemudian merokok, dan meningkatkan aktivitas fisik kita sesuai dengan panduan kesehatan yang ada, yaitu minimal 150 menit dalam seminggu. Oke. Berarti kita memang harus merubah perilaku ya, Dok, merubah pola hidup kita begitu ya. Karena seperti yang Dokter Asri sebutkan tadi, salah satunya karena faktor makanan gitu ya, penyebab hipertensi gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengobatan penderita hipertensi, Dok? Apa yang harus dilakukan? Baik, ini yang sering salah kaprah di masyarakat adalah apakah harus minum obatnya itu seumur hidup? Lalu yang kedua, jika minum obat terus-menerus, apakah berdampak terhadap organ seperti ginjal? Yang perlu saya luruskan adalah jika hipertensi itu penyebabnya adalah karena esensial, yaitu karena faktor keturunan, maka perlu mengkonsumsi obat-obatan tersebut seumur hidup. Oke. Tetapi jika penyebab hipertensinya itu sekunder, contoh karena bawaan dari janin pada saat sedang hamil, atau karena ada sumbatan di pembuluh darah ginjal, di mana kita tahu ginjal adalah pusat untuk pengaturan tekanan darah, maka jika sumbernya sudah kita perbaiki, misalnya ibu hamil tersebut sudah melahirkan janinnya, atau sumbatan di pembuluh darah sudah dibebaskan, maka tekanan darah tersebut akan kembali seperti normal, sehingga tidak memerlukan obat untuk dikonsumsi seumur hidup, dengan persyaratan dari tenaga medis yang menangani. Oke, baik. Oke. Lalu yang kedua pertanyaannya, apakah obat yang dikonsumsi terus-menerus tersebut tidak berbahaya untuk organ seperti ginjal? Justru obat ini adalah pendamping, bodyguardnya supaya ginjal tadi selamat dan tidak jatuh dalam keadaan rusak hingga gagal ginjal. Oke. Jadi seperti yang Dokter Asri sebutkan, kalau misalnya pengobatan hipertensi itu tidak semua penderita hipertensi gitu ya harus minum obat seumur hidup gitu ya, Dok. Tergantung hipertensi apa gitu ya, primer atau sekunder seperti yang disebutkan Dokter Asri tadi. Baik, kemudian dosis obatnya itu sendiri misalnya nih ya, Dok, kalau pasien dosisnya itu misalnya 10 mg misalnya. Setelah minum obat, kemudian dia turun nih tensi darahnya. Nah, dia minum obatnya yang dosisnya kurang dari 10 mg. Apakah benar seperti itu, Dok? Oke. Yang perlu kita tahu juga adalah tekanan darah di tubuh kita ini fluktuatif secara fitrahnya. Dari alamiah tubuh diciptakan Tuhan, ada jam-jam tertentu di mana tekanan darah itu lebih tinggi dibanding jam yang lainnya. Nah, terutama di waktu fajar hingga pagi hari itu tekanan darah akan tinggi. Nah, waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana biasanya individu itu memeriksakan kondisi tekanan darahnya ke fasilitas kesehatan. Sedangkan pada waktu senja hingga malam hari tekanan darah akan turun. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita mengatur dosisnya, maka kita perlu memberikan obat di waktu yang tepat, di mana tekanan darah itu paling tinggi dalam waktu 24 jam. Kapan itu, Dok? Biasanya dari waktu fajar hingga pagi hari. Ya, itu tekanan darah tinggi, sehingga kalau kita mengkonsumsi obat yang berdurasi 24 jam, maka kita tarik ke belakang, kita konsumsinya di waktu malam hingga ada efeknya di pagi harinya. Kalau kita baru minumnya di pagi hari, terlalu telat. Jadi dia tidak bisa mengontrol tekanan darah di pagi harinya. Dan tiap obat itu punya ada durasi masa puncak kerja dan masa paruh waktu. Maka dari itu tidak bisa kita langsung memukul rata, oh kalau obat yang A bisa kita potong dosisnya bila kita ukur tekanan darahnya sudah turun. Yang bisa menentukan itu adalah tenaga medis, terutama dokter yang menanganinya.
Betul. karena pendekatannya itu secara personal atau individual. Mhm. Dan bila di saat diperiksakan tekanan darahnya itu sudah turun ke normal, itu karena berkat dari konsumsi obat yang masih dia minum. Oke. Sehingga obat tidak bisa langsung dilepas begitu saja atau di-cut dosisnya begitu saja. Harus ada penyesuaian dulu. Kalau memang sudah mencapai target, kita coba turunkan, tetapi yang menurunkan adalah dokter, bukan pasien. Oke, jadi jangan sembarangan juga minum obat ya dok, Betul. harus tetap dengan resep dokter gitu ya, Betul. panduan tenaga medis khususnya. Nah, tadi menarik dok, yang dokter Asri katakan kalau banyak stigma di masyarakat kalau penyakit hipertensi kan biasanya minum obat tuh seumur hidup ya dok, seumur hidup. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal gitu. Banyak pasien-pasien ini di masyarakat nggak mau karena nanti ginjal saya rusak gitu ya dok ya. Minum obatnya harus setiap hari. Banyak pasien yang bandel ya ya dok minum obat hipertensi. Nah itu gimana nih caranya dok biar masyarakat itu bisa minum obat hipertensi teratur? Sebenarnya kalau yang saya perhatikan, kesalahpahaman tadi itu karena tidak tahu bagaimana cara kerja tubuh sehingga terjadi penyakit hipertensi atau tekanan darah Oke. tinggi ya. Penyebabnya itu karena ada pengaturan hormon di pembuluh darah ginjal yang dinamakan renin-angiotensin system Oke. yang tidak beraturan sesuai kodratnya. Sehingga dia berlebihan pencetusnya dan menyebabkan aliran darah itu lebih kencang. Gitu. Nah, justru obat-obatan darah tinggi tersebut akan mengatur keseimbangan dari sistem hormon tadi. Dengan berbagai tempat dia bekerja. Misalnya hormon itu bekerja di pembuluh darah ginjal, ada juga di otot pembuluh darah, ada juga di otot jantung dan berbagai macam. Untuk tujuannya sama, kestabilan dari sistem tersebut. Sedangkan organ yang ditakutkan oleh masyarakat itu terkena dampak setelah minum obat jangka panjang adalah ginjal. Padahal ginjal tadi sedang dalam kesulitan kalau tidak dengan obat tadi Oke. untuk menyeimbangkan sistem hormonnya gitu. Oke. Justru dengan obat tersebut ya dok ya bisa mengembalikan hormon-hormon Betul. itu tadi ya berfungsi dengan baik gitu ya. Betul. Nah kalau balik lagi ke makanan nih dok, pola makan yang bisa dibilang tidak baik gitu ya dok, yang bisa menyebabkan hipertensi itu jadi makanan apa saja nih yang harus kita hindari atau kita kurangi agar tidak terkena hipertensi dok? Utamanya adalah makanan yang tinggi kadar garamnya. Nah, Oke. kadar garam itu sulitnya di kita adalah karena orang Indonesia sudah terbiasa lidahnya memakan makanan yang gurih. Betul, betul. Sedangkan makanan yang gurih tadi ternyata dampaknya adalah bisa membuat pembuluh darah tekanannya tinggi. Maka dari itu perlu dianjurkan bahwa konsumsi garam dapur itu dikurangi pada penderita darah tinggi Betul. dengan maksimal 2 gram per hari. 2 gram Nah, ya. itu bisa dilihat dengan takaran yang ada di bungkus dari garam yang kita beli di pasaran, lalu kita takar sesuai dengan panduan yang ada di bungkus tersebut. Oke. Amannya adalah kita membiasakan makanan yang berserat. Supaya apa? Lidah kita terbiasa tidak ngidam-ngidamkan ya, craving ya, mengidam-ngidamkan makanan yang gurih. Sayangnya sekarang ini banyak jajanan itu Betul. yang mengutamakan yang gurih-gurih. Betul, apalagi anak-anak zaman now ya dok ya, Iya. yang makanannya serba instan gitu ya Iya. dok ya, yang kalau kita perhatikan komposisinya itu natriumnya tinggi sekali gitu ya dok ya. Betul. Tapi banyak juga anak-anak muda ya dok ya, yang sudah darah tinggi gitu dok. Nah itu kira-kira apa sih faktor penyebabnya dok? Kita perlu mengetahui juga bahwa hipertensi itu selain dari faktor usia yang mana itu tidak dapat kita rubah, faktor genetik juga tidak dapat kita rubah, ada faktor jenis kelamin dan juga faktor risiko yang menyertainya. Contohnya pada perempuan. Karena pada usia reproduktif perempuan bisa mengalami proses mengandung, kehamilan, dan ada beberapa kondisi penyerta penyulit kehamilan yang kita ketahui adalah hipertensi hingga bisa mencapai kondisi preeklamsia ringan, berat atau sampai ke eklamsia. Oke. Memang banyak sekali ya dok di kalangan ibu-ibu hamil sekarang yang
sudah mengalami hipertensi yang sering disebut PEB ya dok, preeklamsi berat gitu ya, yang nantinya kalaupun bisa kejang gitu ya dok ya, kalaupun memang tidak ditangani secepat mungkin gitu ya. Nah itu kira-kira di kalangan ibu hamil gitu ya, banyak sekali yang darah tinggi itu faktor penyebabnya juga makanan kah dok, atau ada faktor-faktor lain? Kalau secara teori kedokteran, pertama itu berasal dari ari-ari. Ari-ari Oke. antara pembatas ibu dengan janin yang mengalami alirannya tidak lancar. Oke. Sehingga butuh kekuatan berlebih untuk memompa darah dari rahim ibu menuju ke plasenta atau ari-ari dan tali pusar hingga sampai ke aliran darah bayi. Nah, tekanan yang butuh besar inilah yang mendeteksi bahwa ada proses di dalam ari-ari yang terjadi menyebabkan sumbatan tadi. Salah satunya ada faktor yang dinamakan ada racun-racun ya yang disebabkan dari ketidakseimbangan antara yang diproduksi oleh ibu dengan janin dalam racun yang ada dalam ari-ari tersebut, atau yang kedua konsumsi ibu hamilnya yang tinggi kadar natriumnya. Ya. Racun-racun itu juga bisa didapatkan dari makanan ya gitu ya dok? Ya, cuman memang ada faktor secara alamiah medisnya yang menyebabkan racun-racun itu ada di dalam ari-ari prosesnya sejak awal. Oke. Gitu. Oke, makanya diklasifikasikan kalau hipertensi di kehamilan itu hipertensi sekunder gitu tadi yang Ya, disebutkan di betul. awal ya dok ya, yang bukan karena pola hidup atau pola makan gitu ya, tapi karena keracunan kehamilan itu tadi ya dok Iya, ya. betul. Nah itu penderita atau ibu hamil dengan PEB dengan darah tinggi itu nanti pada saat melahirkan apakah masih hipertensi atau bagaimana dok? Ada dua kemungkinan. Oke. Pasca janin itu dilahirkan, ibu akan kembali ke tekanan darah normal sebelum hamil, Oke. atau ada yang berkelanjutan. Ini masih banyak penelitiannya yang sedang ditelaah, terutama di khalayak Indonesia. Tetapi salah satu faktor yang berperan adalah kondisi ibu sebelum hamilnya. Oke. Apakah memang secara genetik ibu memiliki keturunan dari pendahulunya yang memiliki tekanan darah tinggi, atau kebiasaan hidup ibu yang sebelum hamil itu memang kurang sehat. Oke. Jadi masih bisa nantinya setelah melahirkan bisa lanjut hipertensinya ataupun tidak ya, tergantung lagi dengan pola hidup atau pola makan ibu hamil itu tadi ya dok ya. Nah tadi sudah di-spill oleh dokter Asri kalau ada hipertensi genetik ya dok, keturunan gitu. Nah itu bagaimana dok? Kita mengenalnya kalau di kedokteran adalah hipertensi esensial atau primer, ya, yang memang itu sudah tidak bisa kita nego karena sudah tercetak secara genetikanya dibawa dari pendahulu-pendahulu kita, baik itu orang tua, kakek nenek yang sebelum-sebelumnya juga, dan itu kita bawa dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh kita ini menerjemahkan cetakan genetik tersebut itu tergantung dengan faktor risiko yang bisa kita rubah. Semakin banyak faktor risiko yang bisa kita rubah kita lakukan, misalnya kita berhenti untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium, kita berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, meningkatkan aktivitas fisik, meningkatkan konsumsi serat, Betul. maka kita akan memperlambat proses munculnya terjadi tekanan darah tinggi tersebut. Akan tetapi bila faktor-faktor itu sudah kita lakukan sejak usia muda, maka yang terjadi adalah fenomena belakangan ini terjadi, usia muda, dewasa muda masih produktif tapi tekanan darahnya sudah tinggi. Oke, berarti hipertensi karena genetik itu udah pasti muncul ya dok ya. Tinggal Tapi waktunya tinggal saja. waktunya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama gitu ya dok ya. Tapi itu pun bisa dikendalikan sebenarnya ya dok Bisa. ya, tergantung pola hidup kita tadi sobat healthies. Nah dok, terakhir nih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Depok nih khususnya dok, apalagi remaja yang zaman now yang makanannya serba instan gitu, dan juga ibu-ibu hamil di Kota Depok agar tidak terkena hipertensi, nih apa pesannya dok? Baik. Yang pertama adalah setelah kita mengenal apa itu hipertensi dan bagaimana penyebabnya, faktor risikonya, maka kita perlu menghindari faktor-faktor risiko tersebut, terutama faktor risiko yang dapat dirubah. Sebisa mungkin
kita meningkatkan aktivitas fisik dan membatasi konsumsi makanan yang mencetus adanya tekanan darah tinggi tersebut. Kemudahan akses untuk mencapai makanan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga dapat meningkatkan akses untuk berolahraga. Terutama di Depok ini sudah banyak ya sarana Betul. prasarananya untuk meningkatkan aktivitas fisik, Betul. terutama di waktu weekend Ya, seperti Sabtu betul. dan Minggu. Jadi kita ada gerakan masyarakat sehat ya, Benar, supaya Germas. bisa mencegah penyakit-penyakit kronik ini. Oke, baik. Nah, kalau pesan-pesan nih dok untuk masyarakat yang sudah terkena hipertensi nih bagaimana dok? Yang pertama itu jangan takut untuk bertemu oleh tenaga ahlinya. Seringkali kalau tidak ketemu tenaga ahli, pikirannya sudah banyak berkecamuk, ketakutan sana sini. Sedangkan kalau sudah ketemu tenaga ahli, salah satunya adalah ke dokter, lebih jelas apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua, patuhi secara benar apa anjuran dari tenaga ahli tersebut agar proses komplikasi yang sudah mungkin terjadi dalam tubuh tidak muncul dalam waktu dekat atau bahkan tidak muncul sama sekali. Oke, baiklah. Nah, ini kita bahas sedikit tentang tips pencegahan penyakit tidak menular. Kalau di kesehatan itu ada jargonnya cerdik ya dok ya. Cerdik Sobat Healthies. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Betul begitu ya dok ya? Betul. Nah, kalau cek kesehatan nih dok, nah baiknya berapa kali sih? Idealnya untuk dewasa yang sehat itu minimal 1 tahun sekali. Minimal ya dok? Lebih bagus lagi adalah 6 bulan sekali. Betul. Namun jika sudah ada dideteksi kelainan dari tekanan darah atau yang lainnya, idealnya adalah per bulan terlebih dahulu sampai terkontrol, baru dilakukan pemeriksaan berkala bisa sampai 3 bulan sekali. Oke, ya Sobat Healthies juga bisa bawa orang tuanya atau saudara-saudaranya ke posyandu terdekat gitu. Betul. Betul ya dok ya. Oke, kemudian enyahkan asap rokok. Nah, ini menarik karena di kota Depok ini sangat concern sekali dengan rokok gitu ya. Di kota Depok sudah ada Perda nomor 2 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok. Jadi kita sangat membatasi perokok-perokok gitu ya agar masyarakat atau yang tidak merokok itu tidak terkena dampaknya begitu ya dok. Nah, sejauh mana rokok itu bisa menyebabkan hipertensi dok? Ya, rokok itu adalah mini narkoba kalau kita dari Ya, tim betul kesehatan sekali. bilang, karena adiksinya itu sangat kuat. Betul. Kemudian efek dampak jangka panjangnya itu sangat banyak, luas sekali. Itu yang tidak dicantumkan di bungkus rokok. Iya, Yang dicantumkan hanya sebagian saja. betul. Dan kadang yang merokok juga tidak melihat bungkusnya, padahal di bungkusnya sudah jelas ada penjelasan penyakit komplikasi dari rokok tersebut. Karena adiksi itu tadi ya dok ya. Ya, seringkali karena adiksi itu sudah terjadi, maka konsumennya itu beranggapan bahwa saya tidak bisa lepas. Padahal itu bisa diatur, Betul. itu bisa dilatih, asalkan ada tekad dan niat dari dalam hati. Betul. Jadi kalau bisa sebisa mungkin Sobat Healthies jauhi, hindari asap rokok ya. Yang sudah merokok harus berhenti gitu ya dok ya, agar tidak terkena penyakit-penyakit tidak menular khususnya hipertensi begitu ya dok. Nah kemudian R-nya nih rajin olahraga dok. Nah kalau setiap hari memang kita harus aktivitas fisik ya dok. Nah berapa lama aktivitas fisik yang baik untuk tubuh kita dok? Panduan internasional baik itu di Indonesia maupun di luar negeri menyarankan bahwa minimal aktivitas fisik seseorang adalah 150 menit dalam 1 minggu. Artinya kalau kita jabarkan adalah minimal dalam 1 hari itu 30 menit jika kita ambil 5 hari. Tapi kalau di hari-hari kerja itu sulit untuk mencari waktu luang berolahraga, maka kita bisa maksimalkan di 2 hari terakhir di akhir pekan untuk mencapai jumlah minimal 150 menit tersebut. Oke, baik. Bisa setiap hari gitu ya dengan 30 menit atau di weekend mengejar 150 menit itu Ya, tadi ya dok ya. betul. Baik, harus aktivitas fisik Sobat Healthies. Kemudian diet seimbang.
Nah, diet tadi balik lagi dok, diet seperti apa sih yang baiknya dikonsumsi oleh masyarakat Kota Depok dok? Kalau kita bicara lebih detail, diet itu terbagi menjadi nutrisi besar atau makronutrien dan Oke. nutrisi kecil mikronutrien. Yang mana terbagi makronutrien itu adalah karbohidrat, protein dan lemak. Betul. Nah, kita ada panduannya nih kalau di kesehatan sesuai dengan piramida. Betul. Piramida sekali. kan lancip di atas, makin ke bawah makin besar. Betul. Nah, karbohidrat letaknya ada di atas seminimal mungkin sesuai dengan batas konsumsi harian dan perbanyak dengan kandungan protein serta serat di bagian bawahnya. Oke. Gitu. Jadi harus lebih banyak protein, serat, buah gitu ya, dan sayur ya dok ya, dan jangan lupa air putih ya tentunya yang Betul. cukup ya, 2 liter per hari begitu ya dok. Betul. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, sejauh mana istirahat ini bisa berpengaruh terhadap penyakit hipertensi dok? Betul. Salah satu faktor risiko yang dapat dirubah untuk menyebabkan hipertensi adalah faktor stres. Di mana faktor stres tersebut berkaitan dengan kurangnya waktu istirahat. Oke. Idealnya dari panduan internasional bahwa kebutuhan waktu istirahat individu itu sekitar 7 sampai 8 jam sehari. Oke. Kalaupun sulit untuk mencapainya dalam waktu harian, maka kita bisa mengelolanya di akhir pekan sama seperti aktivitas fisik gitu. Jadi hindari begadang terlalu lama, Oke. terutama yang bekerjanya hingga lembur ya, atau mahasiswa ya. Jadi bisa mengelola waktunya lebih baik lagi. Betul. Jadi penting banget ya dok istirahat ya atau tidur itu. Kemudian terakhir nih kelola stres. Nah, kalau hipertensi ini biasanya disebutnya darah tinggi gitu ya, yang memang penderitanya itu sering stres. Apakah benar gitu dok? Salah satunya ya, secara Oke. psikologis stres itu berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Oke. Maka dari itu salah satu caranya untuk menangani stres tersebut adalah kita punya pengalihan. Bisa berupa hobi, Oke. menikmati alam ya, atau bercengkrama dengan keluarga itu bisa mengurangi stres. Oke, jadi jangan sampai stres ya Sobat Healthies ya, agar terhindar dari penyakit-penyakit termasuk hipertensi. Oke baik, terima kasih banyak Dokter Asri, luar biasa sekali. Banyak sekali informasi terkait penyakit hipertensi yang sudah Sobat Healthies dapatkan. Terima kasih banyak ya dok, Dengan sudah senang hadir hati. di Info Podcast. Semoga sehat selalu. Amin. Kita jargon dulu boleh ya dok? Boleh. Ada jargonnya nih Info Podcast. Kalau saya bilang Info Podcast, sama-sama sehat bersama pasti bisa. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa. Oke Sobat Healthies, itulah tadi info podcast kita kali ini, sudah mengupas tuntas terkait masalah penyakit hipertensi. Nah, luar biasa sekali ya, banyak sekali informasi yang kita dapatkan Sobat Healthies. Terima kasih banyak Sobat Healthies yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan info podcast di channel YouTube Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Jangan lupa juga di like, share, and subscribe. Terima kasih semuanya Sobat Healthies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.